bedanya adalah ada yang sangat aktif, ada yang tidak. Saat kita tidur, otak kita masih aktif, tapi kesadarannya diputus, Mas, sama otak ke tubuh kita. Jadi ada istilah bilangnya paralysis, tapi temporary. Ya. Itu sebabnya saat kita tidur kita tidak tahu, atau pas bangun kita nggak ingat tidur semalam itu selama 8 jam tuh, 7 jam, 8 jam ngapain aja kita. Ya. Kita nggak ingat. Kenapa? Karena pada saat paralysis itu sel tubuh kita perlu taking care something yang kita nggak perlu tahu. Membuang sampah, sel imun yang bekerja dengan baik, otak kita kan di-flush oleh namanya cerebrospinal fluid, cairan yang ada di otak untuk membersihkan. Kemudian kalau kita menyadari itu apa nggak pusing, Mas, kita? Iya, benar. Ada apa ini kan gitu. Ya, jadi ada banyak yang bertanya ke saya sih, kenapa sih sel-sel di tubuh itu kita nggak dikasih kesadaran? Wah, bisa ribut kita sama sel-sel di tubuh kita. Tapi yang saya maksud adalah dia banyak di sel di tubuh kita tidak punya kesadaran, karena memang dia fungsi terkecil untuk dia bekerja sesuai dengan ritmik biologis yang ada di dalam sel itu, yang diatur oleh materi yang lebih kecil di dalam sel yang kita sebut sebagai DNA atau blueprintnya kehidupan. Nah ini kan apa ya, menarik banget gitu kalau mau kita bahas secara spesifik tentang DNA, menarik banget karena berkaitan dengan banyak hal juga yang bisa kita lakukan. Tapi kembali ke pertanyaan Mas, jadi bahwasannya kalau dalam segala aktivitas itu memang banyak sel tubuh kita yang bekerja. Otak yang paling besar, ya kalau kita olahraga, otak dan seluruh organ ekstremiti kita seperti tangan, kaki, kalau kita lari kan gerak, otot di tubuh kita, kemudian jantung kita. Jadi apa ya, tubuh kita itu in constant movement sebetulnya, secara dinamis. Apapun yang kita lakukan itu sangat menentukan apa yang tubuh kita rasakan dan menentukan juga kembali apa yang kita peroleh. Kalau kita bermalas-malasan, yang kita peroleh ya sedentary life dan juga efek kepada kesehatan. Kalau kita olahraga, kita dapatnya benefit dari olahraga itu. Kalau Mas Bilal suka berpikir, benefitnya apa? Banyak sekali ide datang, pemikiran-pemikiran baru. Apalagi kalau Mas Bilal melengkapinya dengan interaksi dengan orang lain. Kita baru bicara tubuh kita yang diatur secara genetik oleh tubuh kita sendiri, oleh sel-sel. Kita belum bicara epigenetik, Mas. Podcast ini adalah epigenetik. Saya ngobrol dengan Mas nanya, saya jadi ngerti, oh iya ya, orang bisa nanya seperti Mas Bilal. Saya jawab, Mas Bilal bisa bilang, Mas Riza bisa jawab begini ternyata. Terus Mas Bilal belajar hal baru, saya juga belajar hal baru.